Kontestasi pemilu 2024 menunjukkan bahwa Indonesia akan kembali mengganti pejabat negara dalam waktu dekat. Namun, kenapa ya permasalahan industri tembakau nggak kunjung selesai? Berdasarkan publikasi Global Tobacco Industry Interference Index 2023, Indonesia tercatat memiliki angka indeks gangguan industri tembakau sebesar 84. Artinya Indonesia menjadi negara keempat dari 90 negara yang menghadapi campur tangan industri tembakau terbanyak. Bentuk intervensi industri tembakau yang terjadi dapat terlihat sejak 2003 lalu, melihat bagaimana Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC yang dirancang oleh WHO. FCTC merupakan perjanjian berbasis bukti yang mengembangkan strategi peraturan untuk mengatasi zat adiktif berupa tembakau. Meski bisa menjadi pedoman untuk membentuk kebijakan pengendalian konsumsi rokok, Indonesia bersama 6 negara lainnya masih belum terbuka untuk menandatangani FCTC. Indonesian Youth Council for Tactical Changes atau IYCTC meluncurkan situs pilihan tanpa beban.id yang mengumpulkan data mengenai konflik kepentingan industri rokok dalam politik secara keseluruhan hingga menjelang pemilu 2024. Dalam situs tersebut, tercatat sebanyak 16 pejabat pemerintahan yang terdeteksi dalam jaringan tembakau. 11 orang diantaranya merupakan anggota legislatif dan 5 lainnya tergabung dalam lembaga eksekutif seperti kementerian. Afiliasi pejabat dengan industri tembakau bisa jadi mempermudah keterlibatan aktor dalam intervensi pengembangan kebijakan publik, memberikan bantuan sosial, hingga melakukan pertemuan yang dianggap tidak perlu dengan pejabat pemerintah. Komnas Pengendalian Tembakau mencatat bahwa 76,8% masyarakat menganggap tindakan mengonsumsi rokok sebagai permasalahan kesehatan yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini tentu bukan tanpa sebab. Menurut Global Adult Tobacco Survey 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 70,2 juta penduduk Indonesia menggunakan produk tembakau. Data Badan Pusat Statistik terkini menyebutkan setidaknya prevalensi atau proporsi penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas yang merokok sebesar 28,62% pada 2023. Meski nilainya lebih rendah dari prevalensi 2021 yang mencapai 28,96%, terjadi peningkatan sejumlah 0,36% dibanding prevalensi tahun 2022. Penyakit jantung ini masih merupakan salah satu penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Kemudian WHO juga merilis bahwa 17 juta orang di Indonesia dan di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Tingginya prevalensi penyakit kardiovaskular di Indonesia disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak sehat dan akibat beberapa perilaku ya seperti merokok, kemudian pola makan tidak seimbang, kemudian juga berkontribusi juga pada beberapa permasalahan terutama konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Bentuk lobi atau campur tangan yang melemahkan pengendalian tembakau ini perlu segera diminimalisasi, mengingat tingginya produksi rokok akan diikuti dengan meningkatnya jumlah perokok. Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia Muhammad Bikwanto merekomendasikan 3 langkah yang harus dilakukan pemerintah sebagai upaya mengurangi intervensi industri tembakau dalam pembuatan kebijakan. Pertama, pemerintah mesti batasi akses industri tembakau kepada pengambil kebijakan. Yang kedua, pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi. Transparan, kalaupun harus ketemu dan bertemu dengan industri, pastikan bahwa kepentingan rakyat itu diutamakan, bukan kepentingan industri kelompok tertentu. Ya. Dan yang terakhir, kita berharap perlakuan istimewa yang dilakukan pada industri tembakau ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kerugian, yang rugi kesehatan masyarakat, ya. Konsumsi rokok anak tinggi dan sebagainya. Kepentingan industri rokok akan terus hadir dan berusaha mengintervensi pengetatan regulasi yang dilakukan. Kita perlu terus mengawasi pembentukan hingga implementasi kebijakan agar batasan antara industri rokok dengan pemerintah terus terjaga.